Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Elsastri. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan yang ada di Indonesia. Administrasi pendidikan adalah kata yang diciptakan yang menggabungkan dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Masing-masing memiliki arti, tetapi jika digabungkan memiliki arti baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu manajemen dalam dunia pendidikan, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan usaha praktik pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan kegiatan yang dapat menciptakan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan agar proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dapat dilakukan. Administrasi itu sendiri berusaha untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dengan menggunakan orang-orang secara kooperatif. Manfaat kita mempelajari administrasi pendidikan, yaitu menurut Profesor Dr. Haji Asmawir adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan memperbaiki kinerja tersebut. Yang kedua, menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu mendorong menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya. Yang keempat, berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan, kemajuan, dan kestabilan. Sedangkan menurut Ahmad Sabri dalam bukunya Administrasi Pendidikan, manfaatnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan menyadari akan tugas-tugas serta wewenang yang mesti dipikulnya dan mengetahui bagaimana cara-cara melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing. Kedua, dapat menghindari kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping kerja atau tugas. Yang ketiga, mengetahui bagaimana melaksanakan sesuatu kegiatan berkependidikan pada rangka mencapai tujuan pendidikan. Keempat, mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan sederhana. Secara umum, tujuannya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan operasional pendidikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan, sedangkan secara khusus, administrasi pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan kondisi di sekolah supaya proses belajar yang mengajar dapat berlangsung dengan baik. Tujuan administrasi pendidikan di sekolah dibedakan menjadi tujuan jangka pendek, tujuan jangka pendek, langkah menengah, dan tujuan jangka lama. Adapun proses administrasi adalah sebagai berikut, yaitu menurut Oteng Sutisna menyatakan bahwa administrasi pendidikan hadir dalam 3 bidang perhatian dan kepentingan, yaitu sebagai setting administrasi pendidikan atau geografi, demografi, ekonomi, ideologi, kebudayaan, dan pembangunan. Yang kedua ada pendidikan atau bidang garapan administrasi. Ketiga ada substansi administrasi pendidikan atau tugas-tugasnya, proses, asas-asas, dan perilaku administrasi. Yang kelima ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurut Pirhatinin tahun 2011, lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah adalah kerangka kelembagaan di mana administrasi pendidikan dapat berperan dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bidang-bidang mencakup dalam administrasi pendidikan adalah yang banyak dan luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya adalah pertama ada sebagai bidang tata usaha sekolah, meliputi yang pertama ada organisasi struktur pegawai tata usaha dan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada bidang personalnya murid.
Yang ketiga ada bidang personalia, keempat bidang pengawasan atau supervisi, dan yang kelima ada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang keenam yaitu ada manfaat mempelajari administrasi pendidikan. Manfaat dari administrasi pendidikan sebagian besar orang berpendapat bahwa pendidikan akan berjalan dengan sendirinya, sehingga sering mengabaikan pentingnya administrasi di dalam menyelenggarakan pendidikan atau istilah yang lebih dikenal adalah administrasi pendidikan. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri sebab di dalamnya melibatkan banyak komponen dan semua komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga harus dikelola atau diatur dengan tertib supaya dapat berjalan yang baik. Berikut ada fungsi atau proses administrasi pendidikan. Yang pertama ada fungsi perencanaan, kedua ada fungsi pengorganisasian, ketiga ada fungsi pelaksanaan, dan keempat fungsi pengawasan. Jadi dapat disimpulkan yaitu administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengarahan dan pengintegrasian sesuatu baik personil, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Di dalam administrasi pendidikan ini juga ada kegiatan bersama yang dilakukan dalam bidang pendidikan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pelaporan pengorganisasian, serta pengawasan dan pembiayaan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia. Administrasi pendidikan ini perlu karena merupakan sistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dari administrasi pendidikan itu sendiri yaitu umumnya adalah agar semua kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan serta ruang lingkup. Administrasi pendidikan ini adalah mencakup bidang-bidang yang sangat luas. Hampir seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan masuk ke dalam cakupan administrasi pendidikan, seperti personil sekolah, kurikulum, keuangan, sarana prasarana, kepengawasan atau supervisi pendidikan, kepemimpinan dan sebagainya. Baiklah, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.